Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita sekalian hari ini. Tanggal 22 Mei 2020 kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga pada sore hari ini kita kembali dari Media Center Penanganan COVID-19 Kota Kendari akan menyampaikan beberapa berita terkait dengan penanganan pasien-pasien COVID-19 dan sekitarnya ya. Pemirsa yang saya hormati dan seluruh teman-teman wartawan yang sempat live pada sore hari ini, ucapkan selamat bergabung. Terima kasih, apresiasi kami telah mendukung kami dalam rangka menyebarkan berita-berita yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Mudah-mudahan teman-teman wartawan bisa menyampaikan apa yang kami akan sampaikan nantinya. Kemudian pada sore hari ini bersama kami yang saya hormati Dr. Haji Al-Ghazali sebagai juru bicara. Kemudian didampingi juga Ibu Jumiati dari Sekretaris Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Jumiati. Dengan ini saya persilakan. Terima kasih. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Sukirman, yang terhormat juru bicara COVID-19 Dr. Al-Ghazali sekaligus Ketua ID Kota Kendari, Bapak Ibu pemirsa di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, setiap harinya sebelum memulai informasi medis, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan donasi, baik itu berbentuk barang maupun uang kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan sedikit rezekinya bisa melalui rekening BRI Samratulangi dengan nomor 0192 01 03 53 45 539. Semoga kebaikan Bapak Ibu menjadi amal di akhirat nanti. Amin. Dan perlu juga kami sampaikan kepada warga Kota Kendari untuk menggunakan media sosial itu dengan bijaksana. Hindari informasi hoax yang tidak berdasar dan tidak jelas sumbernya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami serahkan kepada juru bicara, kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Kota Kendari Dr. Haji Sukirman. Yang saya hormati Ibu Jumiati, Sekretaris Dinas Kominfo, teman-teman Media Center dari Dinas Kominfo, yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman netizen, yang saya hormati teman-teman wartawan yang juga selalu stay di rumah, semoga selalu sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini Jumat 22 Mei 2020 seperti biasa pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Media Center Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kota Kendari, saya Dr. Al-Ghazali Amirullah sebagai juru bicara melaporkan yang antara lain: pertama, untuk OTG hari ini tidak ada penambahan. Jumlah OTG masih tetap sebanyak 411 orang. Selesai pemantauan sebanyak 179 orang. Dan masih dalam pemantauan sebanyak 232 orang. Untuk kasus ODP sendiri, hari ini tidak ada proses pemantauan dan selesai pemantauan. Total ODP yang telah selesai pemantauan sebanyak 137 orang. Untuk kasus PDP, hari ini ada penambahan 1 orang jenis kelamin laki-laki
yang mana berusia 31 tahun, Kecamatan Poasia, gejala medis sakit kepala, kemudian ada batuk, dan hasil rapid tanggal 19 dinyatakan reaktif. Sekarang isolasi pengawasan Rumah Sakit Umum Kota Kendari. Total PDP hari ini sebanyak 56 orang. Yang telah selesai pengawasan sebanyak 45 orang, dan yang masih dalam proses pengawasan sebanyak 11 orang. Untuk kasus positif, hari ini terkonfirmasi penambahan kasus positif 2 orang, yakni pertama jenis kelamin laki-laki berusia 17 tahun, Kecamatan Baruga, tidak ada gejala medis yang bermakna, cuman ada flu. Kemudian riwayat kontak dengan kasus positif sebelumnya dan perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Bahtramas sejak 22 Mei. Yang kedua, jenis kelamin laki-laki berusia 38 tahun, Kecamatan Kadia, riwayat perjalanan keluar daerah Sukabumi, dan telah dilakukan isolasi perawatan Rumah Sakit Bayangkara sejak tanggal 22 Mei. Pasien positif yang dinyatakan sembuh 1 orang, jenis kelamin perempuan berusia 25 tahun, terkonfirmasi positif tanggal 7 April dan telah selesai perawatan tanggal 22 Mei berdasarkan hasil pemeriksaan swab Labkes Makassar dan perawatan Rumah Sakit Umum Kota Kendari sejak tanggal 10 April. Sehingga total jumlah kasus positif sampai dengan hari ini sebanyak 40 orang. Yang telah dinyatakan sembuh 15 orang, 6 orang perawatan Rumah Sakit Bahtramas, 6 orang perawatan Rumah Sakit Bayangkara, dan 3 orang perawatan Rumah Sakit Kota Kendari. Yang masih dalam proses perawatan sebanyak 40 orang, 9 orang pasien di Rumah Sakit Kota, 19 Rumah Sakit Bahtramas, dan 12 pasien di Rumah Sakit Bayangkara. Sedangkan yang meninggal berjumlah 3 orang, 2 orang klaster Makassar dan 1 orang klaster lokal atau transmisi lokal. Bersama kita tingkatkan kepedulian, kewaspadaan, dan saling mengingatkan. Bersama kita tingkatkan kesehatan dan imunitas dan saling mendukung. Bersama kita berdoa semoga badai COVID-19 segera berlalu. Jangan tertular, jangan menulari, bersatu melawan COVID-19 dengan cara taati himbauan pemerintah. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan COVID-19 Kota Kendari. Jika sebentar ada dari netizen atau wartawan yang ingin bertanya, kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Juru bicara telah menyampaikan informasi terkini. Ya, hari ini ada penambahan 2. Kemudian ada yang sembuh juga ya. Alhamdulillah ada juga terkonfirmasi positif yang sudah terkonfirmasi negatif 2 kali dan dinyatakan sembuh pada hari ini. Kenapa Dr. Haji Amran? Baik. Ya, oke. Teman-teman wartawan yang ingin memberikan masukan tambahan atau ada informasi penting yang ingin disampaikan supaya kita bisa dengar bersama atau ada pertanyaan dengan ini dipersilakan. Baik, ada pertanyaan dari netizen, bunyinya oh, boleh. Ya, saya jawab ya. DBD dengan COVID ya. DBD itu masa kritisnya hanya sampai 7 hari. Jadi misalnya ada pasien demam, kalau sudah lebih daripada 7 hari ya, ternyata demamnya tetap tinggi ya, maka perlu dicurigai jangan-jangan bukan DBD ya, karena biasanya demam itu turun di atas hari ke-8, 9 ya, sudah turun demamnya. Tapi kalau misalnya demamnya masih demam, itu bisa kita untuk
masukkan mas, ah, masukkan sebagai diagnosa ODP atau PDP ya. Kalau misalnya demamnya tidak turun setelah 7 hari. Yang kedua perbedaannya, kalau demam berdarah ya, demam berdarah biasanya trombositnya pemeriksaannya itu menurun ya. Kalau di COVID biasanya normal atau turun sedikit, tidak bermakna ya. Nah, itu perbedaan secara klinis dan secara anamnesa ya. Kemudian apalagi tadi itu influenza. Nah, influenza itu kalau semua pasien COVID bisa influenza, pasien DBD juga bisa influenza ya. Nah, kalau dicurigai dia sebagai COVID, maka dia diswab untuk menentukan apakah ada gennya atau positif positif atau tidak ya. Kalau ingin mengetahui gold standarnya diagnosa sebenarnya harus menggunakan swab ya, membedakannya. Kalau rapid ya, kalau DBD ada beberapa kasus dilaporkan ternyata rapid juga itu positif atau reaktif ya. Beberapa pasien yang DBD setelah lakukan rapid ternyata rata-rata DBD kalau di COVID dari rapid ya reaktif ya. Nah, itu persamaannya kalau misalnya di rapid ya sama-sama reaktif kalau misalnya dia ada pemeriksaan rapid ya, baik COVID maupun DBD ya, biasanya reaktif. Nah, itu perbedaan yang mendasar ya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan Pak Hengki. Yang tambahan tadi 2 positif itu klaster mana? Terus hasil kemarin uji yang kemarin itu yang di Lipo Pak, sudah ada hasilnya Pak? Terima kasih. Iya, baik Pak Hengki. Jadi yang kedua orang positif ini, kedua-duanya satu dari masih kelas transmisi lokal dan yang satunya itu dari Sukabumi. Kemudian kemarin tim gugus bersama dengan ID itu terjun ke lapangan, dilakukan di Lipo. Kebetulan kemarin Bapak Wali Kota sempat berkunjung ke sana. Kesepakatan kami bahwa tidak menyampaikan hasil reaktifnya. Karena ini sebagaimana beberapa hari yang lalu sebelumnya itu kami lakukan di 2 pasar, yakni di Pasar Mandonga dan di Pasar Andonuhu. Kami sempat menyebutkan, namun ternyata setelah kami menyebutkan, beberapa warga yang ada di sekitar situ menimbulkan sedikit kegaduhan, kepanikan, sehingga yang salah satu di antara dinyatakan reaktif itu sedikit dagangannya mulai berkurang karena teman yang dekat dengan penjual yang tadi menyampaikan bahwa si A positif. Padahal pemeriksaan yang dilakukan ini adalah pemeriksaan yang sifatnya reaktif dan itu belum tentu mengindikasikan bahwa yang bersangkutan itu positif. Nah, kalau didapatkan reaktif tentunya dilakukan pemeriksaan lanjut dengan melakukan swab tentunya. Kalau didapatkan swab hasilnya positif, barulah kita mengatakan bahwa yang bersangkutan positif. Jadi ini dilakukan hanya untuk mengetahui atau melakukan screening saja. Jadi kita lakukan random sampling, diambil beberapa tempat sehingga kita bisa berasumsi dan melakukan estimasi bahwa sekian yang ada. Sehingga dengan asumsi itu kita bisa memberikan kepada warga untuk lebih meningkatkan kehati-hatian, kewaspadaan dan kepedulian. Jadi kami kembali sampaikan bahwa hasil pemeriksaan kemarin yang kami lakukan, kami tidak menyampaikan berapa yang reaktif. Begitu. Makasih Pak. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Sudah ya? Tidak ada lagi? Ada netizen, silakan.
Oh ya sudah. Saya tadi sorry jawab tadi ya. 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 Mana? Saya kira demikian saja ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan netizen yang bergabung pada sore hari ini ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah hari ini akan diumumkan secara resmi oleh Kemenak Pusat ya. Kita tunggu apakah besok atau lusa ya. Kita sami'na wa ta'na saja. Apa keputusan pemerintah, insya Allah kita siap ikuti ya. Ya. Bapak Ibu yang ada di rumah, teman-teman wartawan dan netizen, melalui kami sebagai juru bicara, karena sebentar malam menunggu isbat, kami dari Media Center bersama seluruh gugus tugas baik yang ada di Media Center maupun yang bekerja di lapangan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya mulai kami menyampaikan berita lewat media ini terdapat kesalahan, kekeliruan, baik kami sengaja maupun tidak, mohon dimaafkan, beribu-ribu maaf. Begitupun dengan teman-teman kami, tim gugus tugas yang melakukan kegiatan di lapangan, baik di perbatasan maupun di terminal laut dan darat. Kita sama-sama melaksanakan insya Allah apakah besok atau lusa lebaran Id, dan kita saling memaafkan. Semoga kita sama-sama menjadi insan yang fitrah keluar dari Ramadan ini dan benar-benar insya Allah menjadi manusia yang bertakwa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini ya. Sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kendari, begitu juga mewakili teman-teman semua dari rumah sakit, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bila mana dalam pelayanan kami di rumah sakit ada kekurangan di sana sini ya. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ke depannya semakin hari semakin bagus kita perbaiki. Kemudian bila mana ada masyarakat yang ingin atau membutuhkan pelayanan, kami terbuka 24 jam walaupun hari libur. UGD kami ada 3, IGD umum, IGD COVID dan IGD Ponek ya, bagi orang ibu-ibu yang ingin melahirkan ya. Persilahkan datang ke rumah sakit umum Balai Kota Kendari, tidak usah khawatir akan tertular, insya Allah tidak akan tertular. Demikian ya, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan doa kifarat majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.